Petani tewas tersengat jebakan tikus. Juru parkir naik haji. Pesanan domba untuk Idul Adha. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur tewas tersengat listrik jebakan tikus milik petani lain saat hendak pergi ke sawah. Usai diidentifikasi, korban dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Warga Desa Garon, Kecamatan Balirjo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dikejutkan oleh tewasnya Sarno, petani warga setempat di areal persawahan Sabtu pagi. Korban ditemukan tewas oleh salah satu warga dengan posisi tubuh tengkurap. Sarno tewas diduga tersengat kabel beraliran listrik milik petani lain yang digunakan sebagai jebakan tikus. Melihat korban tergeletak dan terdapat kabel di dekatnya, saksi lantas mematikan aliran listrik melalui saklar. Korban kemudian diangkat lalu warga melaporkan kejadian ini ke polisi. Sebenarnya saya itu mau ke sini mau mateni setrum, terus tahu-tahu ada orang tergeletak Pak ya? Iya, udah tergeletak. Itu posisinya gimana Pak? Terlentang atau gimana Pak? Tengkulap. Tengkurap Pak ya? Terus gimana Bapak mengetahui itu gimana? Saya langsung matiin setrum, baru saya nolongin orang. Angkat ke. Bapak kenal Pak dengan korban ini? Kenal, sangat kenal akrab. Polisi dan tim identifikasi Polres Madiun mendatangi lokasi untuk memeriksa kondisi korban. Polisi turut menyita barang bukti dari lokasi berupa gulungan kabel, kawat, dan bola lampu. Pemilik sawah kini sedang diperiksa polisi. Dan korban diperiksa dari pihak puskesmas. Selanjutnya diurus sama pemakamannya sama keluarga. Untuk pemilik sawah ini sudah dilakukan diminta keterangan dari? Betul, pemilik sawah diminta keterangan di Polres. Berarti ini murni akibat tersengat aliran listrik ya? Iya. Terus barang bukti yang diamankan di lokasi apa? Ya, baju, kabel, kawat yang berada di sekitar TKP. Usai dievakuasi dan diperiksa petugas medis, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, 3 ruang kelas dan 1 ruang kesenian SD Negeri Glonggong, Kabupaten Madiun, Jawa Timur rusak. Karena berbahaya, proses belajar mengajar terpaksa dialihkan ke perpustakaan dan rumah dinas penjaga sekolah. Ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Glonggong, Kecamatan Balirjo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur rusak parah. Selain 3 ruang kelas, ruang kesenian juga dalam kondisi rusak. Bagian atap gedung serta kayu penyangga di masing-masing kelas terlihat sudah rapuh dimakan rayap. Mencegah ambrol, pihak sekolah menambah penyangga dari bambu yang menjulang ke langit-langit bangunan. Agar tidak menimbulkan korban jiwa, proses belajar mengajar terpaksa dipindah ke ruang lain. Kelas 1 dipindah ke perpustakaan, kelas 2 di ruang kesenian, kelas 3 dipindah ke ruang dinas penjaga sekolah. Pihak sekolah telah melaporkan kondisi ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Harapannya segera dilakukan perbaikan agar murid dan guru tenang serta nyaman dalam proses belajar mengajar. Ternyata gendernya sudah mau ada yang jatuh. Akhirnya anak-anak saya pindah, tidak digunakan lagi. Itu berapa ruang kelas yang saat ini kerusakan? Itu empat ruangan yang rusak.
rusak semua ya. Ada 4 ruang. Itu terdiri dari ruangan apa? Itu 3 ruang kelas, yang satunya itu ruang kesenian. Data Dinas Pendidikan di Kabupaten Madiun terdapat sekitar 385 ruang kelas di 405 sekolah dasar se-Kabupaten Madiun rusak berat. Sementara ruang kelas yang kategori rusak sedang berjumlah sekitar 400 kelas. Kalau data di kami rusak sedang itu sekitar 400-an lebih ya. Sedangkan yang rusak berat itu sekitar 385. Dan itu bisa berkembang dengan kondisi alam yang mungkin yang dari sedang bisa berat atau yang ringan jadi sedang. Ini kita belum lakukan cek lagi ulang di sekolah. Kalau kerusakannya itu di sebagian apa, Pak? Terutama di atap, karena konstruksi atap itu jelas mungkin sudah lapuk atau mungkin adanya rayap, ya itu menyebabkan kerusakan. Rencananya 15 lembaga sekolah dasar akan dilakukan rehabilitasi di tahun 2025 ini. Sebagian besar kerusakan sekolah yang akan direhabilitasi terdapat pada bagian atap akibat lapuk dimakan rayap. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, harga cabai rawit di pasar tradisional Malang, Jawa Timur turun drastis. Harga cabai rawit yang sebelumnya mencapai Rp80.000 kini turun menjadi Rp28.000 per kilogram. Anjloknya harga cabai rawit ini terjadi sejak beberapa hari terakhir. Harga cabai rawit yang sebelumnya cukup tinggi bahkan mencapai Rp100.000 per kilogram, kini anjlok menjadi Rp28.000 per kilogram. Turunnya harga ini terjadi pada semua jenis cabai seperti cabai merah besar dan cabai keriting. Melimpahnya pasokan cabai disebut pedagang menjadi penyebab utama anjloknya harga cabai. Menurut pedagang, sejumlah daerah saat ini sedang panen raya. Namun anjloknya harga cabai ini diakui pedagang justru membuat pembeli sepi. Cabai sekarang menurun drastis. Besok kayaknya tambah menurun. Besok kayaknya sekitar 25 ngecer kan. 25-24. Sekarang masih kuat 28. Ngecer. Kalau over crash 20, 21. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya panen raya. Panen raya dari Kediri, Blitar, Malang. Panen raya. Turunnya harga cabai ini disambut baik oleh konsumen yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Menurut mereka, harga cabai yang saat ini murah bisa sedikit membantu, meski ada juga beberapa komoditi pangan yang juga naik. Gimana dengan harga cabai yang turun? Alhamdulillah bisa turun, bisa banyak belanjaannya gitu. Emang biasanya kalau mahal gimana, Mbak? Mahal kan orang-orang belinya cuma sedikit gitu ya Mas ya. Jadi kan perpanjang uang belanjaannya gitu. Kalau murah gini bisa buat yang lain atau gimana? Ya bisa buat yang lain. Lebih jauh, pedagang mengatakan bahwa harga cabai rawit saat ini bisa kembali turun karena pasokan yang terus melimpah. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi seorang juru parkir di Kota Madiun, Jawa Timur. Berangkat haji tahun ini setelah belasan tahun menabung. Sang juru parkir berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama sang istri. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amanda Lia dalam Kompas Madiun. Saudara, seorang nenek berusia 90 tahun di Kabupaten Jember, Jawa Timur menjadi jamaah calon haji tertua tahun ini. Ia begitu semangat mewujudkan mimpinya untuk berhaji dengan menabung selama 50 tahun. Nenek Mardiah, asal Dusun Kedung Suko, Desa Bangsalasari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi calon haji tertua di Kabupaten Jember.
Nenek Mardiah kini berusia 90 tahun. Keberangkatan haji menjadi berkah bagi dirinya yang sudah lanjut usia. Ia merupakan jemaah calon haji yang mendapat prioritas keberangkatan. Ia mendaftar haji tahun 2020 dan diberangkatkan 5 tahun kemudian. Meski sudah tua, kondisi fisiknya masih sehat. Pandangan matanya masih normal, hanya pendengarannya yang sedikit terganggu. Mardiah akan membawa kursi roda ke Tanah Suci agar bisa digunakan saat kelelahan. Sejak muda, Mardiah bekerja sebagai buruh tani. Hasil upah yang didapat ditabung untuk biaya haji. Alhamdulillah bisa naik haji. Senang malen harani. Bersama siapa, Bu? Bisa naik haji dan harani. Abering Rahman. Bolong-bolong ese, Bu ya. Bolong-bolong ese. Mardiah naik haji didampingi anaknya Abdurrahman yang juga daftar haji di tahun 2020. Abdurrahman juga mendapat prioritas keberangkatan karena harus mendampingi ibunya. Dan alhamdulillah saya nggak nyangka kalau ibu itu bisa berangkat tahun ini. Dan saya alhamdulillah dikasih rezeki dengan Allah bisa mendampingi ibu. Jadi sambung doanya semoga saya dan ibu itu satu diberi kesehatan, bisa lancar semuanya dalam pelaksanaan ibadah haji dan bisa menjadikan haji yang mabrur. Mardiah dan anaknya berangkat ke asrama haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 10 Mei dan diterbangkan ke Tanah Suci keesokan harinya. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, seorang juru parkir di Kota Madiun, Jawa Timur berangkat haji tahun ini setelah belasan tahun menabung. Sang juru parkir berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama sang istri. Jeripayah Ujud Agus Pranoto, penabung selama belasan tahun untuk berangkat haji tidak sia-sia. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir warga Jalan Sumatera, Kota Madiun, Jawa Timur ini dijadwalkan segera berangkat ke Tanah Suci. Sebagai juru parkir, Ujud Agus Pranoto mengaku tidak menyangka akan segera menunaikan ibadah haji di tahun ini. Dirinya mengaku bersyukur karena bisa berangkat menunaikan rukun Islam kelima bersama Sariyati, sang istri. Menunaikan ibadah haji sudah lama menjadi impiannya. Sejak tahun 2008, ia berkomitmen mulai menabung bersama sang istri. Oleh Agus, upah kerja sebagai juru parkir disisihkan sebagian. Begitu juga istrinya, sebagian uang hasil usaha warung juga disisihkan. Selama ini ya jadi juru parkir, man. Di mana, Pak? Di Jalan Sumatera depan Satpas Madiun. Ya dulu kan saudara tuh banyak yang naik haji. Ya kita kok punya niatan ingin naik haji gitu, man. Jadi kita sepakat berdua dengan istri saya itu untuk menabung gitu. Kadang tiap bulan 500, nggak mesti ada 500 ya 500, ada 300, 200, pokoknya ada kelebihan ya ditabung gitu. Pada tahun 2012 lalu keduanya mendaftar haji. Setelah 13 tahun menunggu akhirnya bisa segera berangkat haji. Seneng nggih, campur aduk Mas, seneng. Alhamdulillah mau berangkat gitu. Campur aduk gimana di sana itu kan belum tahu, belum pernah umroh. Ya wis bahagia, senang gitu Mas. Ya apa itu sisa buat anak-anak kan masih sekolah semua dulu. Itu saya sisihkan ini buat haji. Berbagai perlengkapan yang akan dibawa selama ibadah haji telah dipersiapkan di dalam koper haji. Sejumlah tahapan seperti manasik haji hingga vaksin polio, meningitis, dan influenza menjelang berangkat juga telah dilalui. Dijadwalkan keduanya memasuki asrama haji Sukolilo 16 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.
Saudara, sejumlah peternak domba di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mulai ramai pesanan domba untuk Hari Raya Idul Adha. Pesanan domba tidak hanya datang dari Madiun, tetapi juga dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Peternak domba di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mulai ramai pesanan domba untuk kurban Idul Adha. Domba yang dipesan merupakan domba berusia 12 bulan lebih atau domba yang gigi serinya sudah berganti. Muhammad Saifuddin, pemilik peternak, menyebut pesanan domba sudah datang sejak awal bulan April lalu. Sampai saat ini sekitar 42 domba miliknya sudah terpesan oleh calon pembeli. Pesanan domba tidak hanya datang dari Karesidenan Madiun saja, melainkan juga datang dari warga luar kota seperti dari Blitar hingga Sidoarjo. Harga domba yang ditawarkan bervariasi mulai Rp1.500.000 sampai dengan Rp4.500.000, tergantung dari berat dan besar kecil domba. Alhamdulillah dari H-1 bulan kemarin kita sudah dapat beberapa pesanan baik yang partai maupun yang eceran. Tapi untuk saat ini masih banyak yang eceran. Kalau permintaan warga itu yang seperti apa sih untuk kurban ini? Biasanya yang paling laku itu di harga 2,5 sampai 3 juta. Itu yang favorit. Pembeli bisa memilih sendiri domba yang diinginkan, kemudian menitipkan domba pilihannya ke peternak atau langsung dibawa pulang. Kalau menurut saya di sini bukan aja tetap sangat bagus gitu kan. Dari postur badannya, dari depan, dari kakinya, dari punggung belakangnya itu termasuk bagus di sini. Bagus Pak ya? Ya bagus. Berarti kalau buat kurban ini sudah kalau sebenarnya kalau kurban ya? masuk sekali gitu kan. Karena dari segi badan, berat badan itu sudah sebenarnya masuk, tapi kan untuk masa dia udah bisa untuk kurban itu kan sesuai dengan umurnya. Bukan karena dari poinnya enggak, tapi dari umurnya. Kebersihan kandang wajib dijaga agar domba tetap selalu dalam kondisi sehat. Selain domba, peternak ini juga melayani pesanan kambing untuk kurban. Pembeli juga bisa menitipkan domba maupun kambing kurban yang sudah dibeli sampai Hari Raya Idul Adha nanti. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Seorang perajin arang kayu di Kabupaten Jember, Jawa Timur memproduksi arang kayu untuk diekspor ke luar negeri. Dalam sebulan ada 100 ton arang kayu yang dikirim. Kayu yang digunakan jenis pohon kenitu karena bara api tahan lama. Adalah Muhammad Soleh, warga Kelurahan Banjarsengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang sukses usaha arang kayu. Ia menggunakan pohon kenitu sebagai bahan utama karena keras, bara api tahan lama, dan suhu lebih panas. Penjualan arang kayu pohon kenitu lebih menjanjikan dibandingkan jenis pohon lainnya. Permintaan tidak hanya dari dalam negeri, namun juga luar negeri. Permintaan tertinggi datang dari Timur Tengah, seperti Abu Dhabi, Mesir, dan Saudi Arabia. Arang kayu pohon kenitu digunakan untuk pemanas industri baja, pemanas ruangan, dan pembuatan briket. Harga arang kayu pohon kenitu juga lebih mahal, sekitar Rp12.000 per kilogram. Sedangkan arang kayu jenis pohon lainnya Rp4.000 per kilogram. Kalau kenitu itu satu, teksturnya halus. Yang kedua lebih keras. Terus bobot arangnya itu memang lebih berat daripada tekstur kayu yang lain. Jadi kenapa saya memilih kenitu. Yang berikutnya memang kenitu ini banyak diminati oleh buyer-buyer luar. Kalau kayu yang lain kebanyakan karena ringan, terus cepat habis, makanya buyer-buyer kami yang di luar itu tidak mau. Untuk pembeli lokal kebanyakan dari kalangan perajin pandai besi dan pedagang sate. Mereka memilih arang kayu pohon kenitu karena panas bara api lebih lama. Yang pertama lebih awet, terus prosesnya untuk jadi abu itu lama. Kalau baranya gimana, Pak? Baranya cukup ini sih, panas, cukup panas. Biasanya Bapak membeli untuk apa ini, Pak?
Kebetulan saya ini usaha dua. Yang pertama itu untuk usaha sate. Yang kedua untuk bakar besi, pandai besi. Dalam sebulan, Soleh mendapatkan permintaan dari pasar luar negeri sebanyak 100 ton arang kayu. Ia harus dibantu 4 orang karyawan dan mendatangkan pohon kenitu dari luar Jember. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, memanfaatkan lahan kosong, sejumlah siswa di Kediri, Jawa Timur menanam sayur dan berbudidaya ikan dengan metode aquaponik. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, mereka mampu menghasilkan uang ratusan ribu rupiah dari hasil panennya. Sejumlah murid dan guru ini mendatangi kebun kecil yang berada di atas kelasnya di Sekolah SMK Pawiatan Daha 2 Kota Kediri. Mereka datang untuk memeriksa ikan dan sayuran yang mereka tanam. Tanaman kangkung itu merupakan hasil budidaya para siswa dengan metode aquaponik. Aquaponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuknya. Dengan memanfaatkan kotoran ikan tersebut membuat tanaman kangkung terlihat segar dan bertumbuh dengan baik. Para siswa memilih metode aquaponik karena lebih mudah dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Pembelajaran itu juga sekaligus upaya pihak sekolah untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan. Selain itu, juga bentuk implementasi sekolah mencetak para siswanya untuk berwirausaha. Jadi gini Mas, ketika pengalaman saya masuk di sini, karena saya juga masih baru, jadi saya melihat ada lahan yang non produktif, di mana lahan ini maneman. Sayang kalau tidak saya manfaatkan. Kemudian ada instalasi hidroponiknya juga, kemudian saya ubah lahan yang non produktif menjadi lahan yang produktif seperti aquaponik dan hidroponik. Dan ini juga salah satu membantu negara ya, membantu ketahanan pangan. Meskipun ini skala kecil, pembelajaran mungkin bisa saya tanamkan mulai dari anak-anak pelajar mulai sekarang. Salah satu siswa mengaku bersyukur dengan adanya pembelajaran tersebut. Hal itu karena dapat belajar mulai dari menanam, memanen hingga menjual hasil panennya secara mandiri. Tanggapan saya itu kayak ya bagus, soalnya kita kan bisa belajar kayak berwirausaha. Kalau di sini kan kita belajarnya kayak nanam, belajar kayak tanaman lele ini. Kalau pengalaman di sini sampai pernah panen berapa kilo Mas? Kalau panen kita pernah kayak sehari kayak 5 kilo. Kalau besoknya ada grup lagi beli gitu 2 kilo, 1 kilo gitu kita panen. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, para siswa itu mampu memanen puluhan kilogram ikan dan sayuran setiap 3 minggu sekali. Hasil panen mereka jual secara mandiri, uangnya untuk kebutuhan operasional kebun tersebut. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.